Kemana jiwa sosialnya Pak G itu aja sih. Kemana jiwa sosialnya Teteh itu. Yang namanya hak kan tetap hak nih, kemanapun nanti. Kalau kita nggak bertemu di dunia, kita ketemu di akhirat. Itu aja. Pertanggungjawabkan semua perbuatan Anda. Itu aja sih. Apa mereka seperti Bapak G ini nggak mikir gitu? Orang aja bisa ngebantu loh, uang sendiri nggak bisa dinikmati. Ya kalau memang dia orang yang memang benar-benar punya nilai sosial yang tinggi, setidaknya dia berpikir, walaupun Agus ini kan namanya orang awam nih ya harusnya dia berpikir dong gitu. Setidaknya dia berpikir gimana caranya, oh kasihan nih si Agus nih katanya gitu. Uang ada di yayasan bukan dia kok. Ya harusnya dia kasih dong, misalnya depositkan di rumah sakit kan bisa. Ini ditahan di situ, buat apa dipendam? Kita lagi sakit berobat diambil seperti itu, disuruh titipkan, tapi yang dititipkan tidak bertanggung jawab. Itu apa namanya? Sama aja dong gitu. Di saat kita sakit ya buat apa dia buat hal-hal yang seperti itu kalau tidak bisa memberikan kesehatan buat diri saya gitu. Ini saya ininya dia flashback ya, maaf kita flashback sedikit aja. Iya, sekarang kan dia kayak si Teteh ini kan dia memberikan statement nih di status dia upload status untuk menggiring opini yang ke keluarga Agus, ke Agus kan. Jadi ini tuh banyak netizen yang ngehujat seakan-akan kita itu memakai uang itu seakan-akan untuk berpoya-poya lah, beli emas lah, beli handphone lah. Sekarang begini, keadaan Agus lagi sakit, kita lagi sakit nih, lagi depresi dengan masalah seperti itu, tambah lagi masalah seperti itu, keluarga, orang tua nangis, istri sampai mau bunuh diri, gimana rasanya coba? Bayangin, itu aja. Nah sekarang ditahan tuh uang, jadi apa? Ngobatin saya juga kagak, bener nggak? Iya, Agus terus terang aja sih kecewa banget gitu ya, kecewa ngapain harus ditahan untuk biaya pengobatan. Janjinya mana? Janji yang diucapkan dia itu kemana perginya? Itu aja sih. Seharusnya di dalam hukum nggak boleh loh kayak gitu. Beneran saya bilang, itu udah melanggar hukum gitu. Mau berdamai, tapi dibuat lagi ulah yang baru yang memancing situasi jadi memanas. Sebenarnya saya juga capek sih dengan hal seperti ini. Terus terang aja, saya sebagai orang yang udah sakit capek apa? Capek dengan hal-hal seperti ini. Yang diinformasikan Agus melapor lah. Sekarang yang memulai siapa? Gitu. Yang menjelekan siapa? Tapi yang kena kejelekan itu siapa? Ya saya. Ya saya orang apa? Orang lemah. Orang nggak punya followers, nggak punya kekuatan. Makanya saya pun dihujat ya biarin. Ya kalau memang mau berdamai, kenapa dari kemarin itu dibuat ulah lah, dibuat meledek lah. Ya udah selesai, seharusnya udah, jangan lagi berbicara ke sana kemari seperti ini buat apa gitu. Kalau memang punya niat baik, apa susahnya sih minta maaf? Hanya gengsi doang. Itu aja sih intinya. Bingung mau ngomong apa, orang seperti ini kok gak paham-paham. Katanya dulu pernah sekolah, pernah bekerja, ya sekarang sudah gak kerja dulu, tapi kok gak paham-paham ya. Terus orang ini kok gak introspeksi diri, maksudnya itu masalah pertanggungjawaban sampai di dunia sampai akhirat ngomongnya. Udahlah gak usah ngajarin orang seperti itu. Kamu aja disuruh bertanggungjawabkan, cuman dipegangin uang sebentar itu kamu gak bertanggung jawab. Kenapa kamu itu malah membahas kayak itu? Itu sama aja kamu itu menyindir dirimu sendiri, bukan menyindir orang lain. Ya, kamu aja dipegangin uang seberapa itu, kamu gak bertanggung jawab. Malah kamu itu langsung bayar utang lah, berjajan inilah. Kalau mau ngomongin seperti itu, jadi introspeksi dulu sebelum ngomong. Ya, gak usah mengajarkan orang seperti itu. Inilah contohnya. Terus dia ngomongnya apalagi gak kasihan. Emang kamu mau dikasihani terus? Hah? Mau dikasihani terus? Orang di luar sana banyak yang susah, tapi dia berusaha gak mau dikasihani orang. Karena apa? Kalau sudah orang itu dikasihani orang, dikasih ini, dikasih itu sama orang, kayaknya sih kayak hina gitu kan. Mendingan kan orang itu kalau emang dia masih bisa berusaha sendiri, mendingan berusaha sendiri daripada belas kasihannya orang. Ini lagi ngebahas kayak itu, tentang kasihan, tentang pertanggungjawaban dunia sampai akhirat. Jadi seperti itu introspeksi dulu lah, introspeksi diri dulu sebelum ngomongin kayak itu. Kamu dikasih amanah aja, cuma uang seberapa itu kamu sudah
sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan kok, tidak amanah. Apalagi sampai semua itu dipegangkan. Udahlah, gak usah bahas masalah itu ya. Pokoknya diam aja, pokoknya yang anteng-anteng aja. Udah gak usah bahas. Ini kasusmu ini sudah mau tenggelam. Ada itu kan nanti kasus-kasus yang lain yang lebih yang lebih naik dari kamu ya. Mungkin kemarin kamu juga akan tenggelam nanti kalau kasusmu ini sudah tidak ada. Orang akan melupakan kamu semua nanti. Oke, salam. Semakin banyak kamu berbicara, akan semakin banyak orang yang menghujat kamu, Agus. Karena kenapa? Karena kamu tidak pernah berpikir. Kamu tidak pernah berpikir sebelum kamu melakukan sesuatu. Kamu tidak pernah berpikir sebelum kamu berbicara. Apa yang kamu ucapkan saat ini menandakan bahwa kamu itu tidak pernah merasa kalau diri kamu itu salah. Yang disiram itu kan mata kamu, Agus. Kenapa harus lumpuh semuanya? Kaki kamu. Kamu selalu berjalan menggunakan kursi roda. Oke lah. Alasannya tidak bisa melihat sehingga kamu takut kesandung atau apalah segala macam. Tangan kamu selalu diperban. Aku nggak tahu alasannya itu kenapa. Yang lebih parah, pikiran kamu, otak kamu itu lumpuh juga, Gus. Kamu selalu berbicara beda-beda di setiap podcast, di setiap wawancara. Apa yang kamu katakan itu selalu berbeda. Yang lebih parah lagi, hati dan perasaan kamu lumpuh, jiwa kemanusiaan kamu ikut lumpuh. Sehingga kamu tega melaporkan orang yang telah membantu kamu, Agus, itu. Sehingga kamu lumpuh semuanya. Urat malumu pun juga ikut lumpuh, Agus. Sedih. Kalau gue jadi Agus nih ya, gue akan datang ke tempat Tenopi. Gue samperin sendiri. Gue gak akan nyuruh siapa-siapa. Gue akan minta bantuan keluarga gue biar gue datang ke tempat Tenopi. Gue akan minta maaf. Gue akan minta maaf sebesar-besarnya sama Tenopi dan mengakui kesalahan gue. Meskipun itu di luar kesadaran gue atau sebagai orang awam yang tidak tahu apa-apa, tapi gue akan tetap minta maaf dan gue akan mengikuti semua prosedur yang Tenopi berikan. Gue akan tinggalin semua lawyer-lawyer yang datang dengan alibi mau bantu gue dan segala macem. Gue akan tinggalin itu semua. Gue juga akan fokus sama kehidupan gue, tidak akan bergantung sama Wawa. Gue akan ikutin semua apa kata Tenopi. Kalau gue mending kayak gitu aja, karena memang udah kelihatan kok dari ODGJ yang dirawat sama Tenopi, mereka mandiri tanpa ada ikut campur dari keluarganya, tinggal di yayasan dulu sama Tenopi dan lain-lain segala macem gitu. Kalau gue jadi Agus, gue mau udah pasrah aja. Gue mah buat apa ngikutin lawyer-lawyer sok-sok ngelaporin Tenopi. Untungnya apa? Sekarang jadi ribet kan. Mereka sampai berantem, buka aib masing-masing, buka rahasia, semua segala macem. Ribet. Itu udah ketahuan mereka cari panggung. Agusnya aja yang bodoh gak pernah mikir ke situ. Lelah ya Gus. Duh, gimana ya Gus? Kita sih sebenarnya kasihan sama Agus, cuma Agus tuh nggak kasihan di diri sendiri, sok jagoan. Padahal udah dalam keadaan seperti itu. Saya nggak butuh duit, harga diri lebih baik untuk saya dibandingkan uang. Sekarang katanya butuh duit, gimana sih? Jadi orang itu konsisten. Kenapa waktu Perhat datang untuk bantu laporin Novi, kenapa mau? Kenapa nggak diem aja, bilang nggak usah? Udah, nih akibatnya. Terus salahin siapa? Sendirinya yang salah. Jangan salahin orang lain, jangan salahin Novi. Insaf ya Pak, insaf. Coba Pak, minta kepada Agus agar insaf. Istighfar, sadar bahwa apapun yang terjadi ini sebab dan akibat pihak Agus yang melaporkan terlebih dahulu hingga permasalahan ini menjadi panjang kali lebar. Di sini saya ingatkan ya untuk pihak Agus. Ingat, yang 35 juta itu adalah pertolongan pertama yang betul-betul memberikan pertolongan di saat Agus baru-baru tersiram dan memerlukan bantuan pengobatan. Dan di situ adalah biaya yang diberikan sangat menolong, sangat-sangat menolong untuk transportasinya mungkin,
untuk makannya mungkin, walaupun misalnya biayanya dari BPJS. Tapi walaupun biaya dari BPJS pengobatannya, tapi perlukan transportasi, perlukan ini itu untuk pengobatan Agus yang saat pertama tersiram oleh Aji. Nah, dari titik itu harusnya berpikir kemanusiaan, bahwa sudah ada jasa di situ Novi kepada Agus yang tidak melibatkan orang-orang lain, yang tidak pernah dibincangkan, yang tidak pernah menjadi isu, tapi sudah menjadi darah daging, sudah termakan oleh keluarga Agus. Jangan sampai menjadi doa buruk bagi kalian karena yang menolong terzolimi. Kalian yang menyebabkan kasus ini semakin panjang kali lebar karena kalian yang sudah melaporkan terlebih dahulu. Akibatnya tentu saja uang itu tidak bisa dikembalikan sebelum ada ketentuan dari pengadilan atau sebelum ada kasus yang terselesaikan, karena sudah menjadi kasus hukum. Kalau memang Novi bersalah atas pengambilan dana donasi itu yang dikawal oleh yayasan, kan sudah dilaporkan. Tunggu aja kasusnya, nggak usah panjang kali lebar hingga menjatuhkan marwah seorang Novi, hingga membunuh karakter seorang Novi. Semua PH-PH Agus menyerang pribadi Novi, menjatuhkan karakternya, menjatuhkan nama baiknya, bahkan sampai ke yayasannya. Apa sih kalian? Nggak punya balas budi sama sekali, boro-boro rasa terima kasih. Sudah ditolong dari awal, yang 30 juta itu yang sangat bermanfaat dari awal, hingga saya yang 1,3 yang dijadikan permasalahan. Kalau kalian tidak melaporkan, mungkin tidak terjadi seperti hari ini. Mbok Yao, ada rasa terima kasih. Yang harusnya insaf itu pihak sana. Buat apa sekarang kalau misalnya mau damai-damai ya? Karena Pak Novi sudah terlalu tersakiti. Pertama, tujuannya bagus, ingin menolong orang yang sedang kesusahan, tapi pertolongannya justru menyusahkan, mengakibatkan nama baiknya dihancurkan. Jadi untuk apa ada rasa simpati lagi? Biar kalian sudah melaporkan, ya teruskan. Ketemu di pengadilan, biarlah pengadilan yang menentukan kemana arah donasi itu. Toh kalian para PH Agus teriak-teriak bahwa pengumpulan donasi itu ilegal. Jadi biarlah negara yang menentukan. Gitu aja kok repot.